lakukan sebagai manusia, bukan sebagai murid. Kalau sebagai murid melanggar peraturan tertinggi, keluarkan. Dia sekolah nggak peduli setelah dikeluarkan dia mau jadi apa. Setelah dikeluarkan apakah dia akan di sekolah lain bukan jadi yang lebih atau yang tetap. Tetapi kalau dia sebagai anak, kita akan mencari cara yang terbaik untuk membantu dia. Itu memanusiakan. Dan sekolah bukan sebaiknya, seharusnya menganggap setiap anak adalah manusia. Karena manusia maka kita ada empati. Kita akan membantu ketika anak itu gagal mengikuti tata tertib, bukan dikeluarkan. Sekolah adalah tempat mendidik, bukan penjara. Kalau penjara, ya memang seperti itu, dihukum, ini. Tapi kalau sekolah, bukan dihukum, dididik. Ruang kelas bukan ruang hampa. Ruang kelas bukan ruang hampa. Anak-anak semua membawa peristiwa. Salah satu perilaku yang mencirikan seorang manusia adalah interaksi mereka. Interaksi. Makanya bahasa sampean tadi di kertas yang dilipat 4 itu, apakah menimbulkan, menjadi simbol bahwa Anda mampu berinteraksi atau tidak? Karena yang mencirikan manusia adalah interaksi satu sama lain. Untuk berinteraksi, mereka tidak dapat melepaskan diri dari keunikannya masing-masing sebagai seorang individu. Kelas adalah miniatur masyarakat di mana anggotanya saling berinteraksi. Bahasa kita semakin luas, semakin ngawang-ngawang, semakin tidak dimengerti. Semakin tidak dimengerti. Dan ketika nggak dimengerti, yang salah harus siapa? Harus muridnya. Yang salah harus muridnya, gurunya tidak boleh salah. Ya? Nah, unsur apa saja yang terlibat ketika interaksi antar individu terjadi? Apa? Apa unsur yang ada di dalamnya? Ketika orang berinteraksi, bahasa, pilihan kata, intonasi, ekspresi, gesture, apa? Kontak mata. Nah kadang-kadang kontak mata salaman aja arek mak dingenek nodok. Belum lagi kalau sebelahnya yang kebetulan sebelahnya ini temen soulmate. Anak langsung belajar tidak memanusiakan manusia. Dari apa yang disaksikan itu mereka belajar langsung untuk tidak memanusiakan manusia. Enggak terus salaman ini sombong. Oh itu bukan di sini. Saya pernah memimpin sekolah, jadi saya tahu. Itu kalau saya memimpin sebagai director ya. Jadi kalau misalnya ke SD saya tiba-tiba ada buncuk gitu, nah gurunya manis-manis. Tapi setelah itu pasti briefing. Apakah manis-manis kepada anak-anak karena saya? Itu untuk refleksi. Itu
untuk refleksi bahwa itu anak belajar langsung. Bayangin kalau itu tiap hari, nempel di sininya. Belum lagi gini, kalau anak masuk ke kantornya guru gitu, tak 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 tak, assalamualaikum, gurunya ranoleh rapor, salah. Bayangkan upaya kalau bagi yang muslim, assalamualaikum itu hukumnya sunnah, nggak diucap nggak apa-apa, tapi yang jawab wajib. That's how a teacher should think. Detail. Jadi anak diajarin untuk salam. Ketika dia mengucap salam karena gurunya suwibung, assalamualaikum, ditoleng nggak? Salam. Anak belajar secara langsung bagaimana tidak memanusiakan orang lain. Saya membelajarkan diri saya. Kalau saya jalan pagi dan kebetulan di sekitar rumah, saya selalu salamin orang yang saya ketemu. Selamat pagi. Kalau saya lihat ibunya berkerudung, assalamualaikum Bu. Why? Saya ingin belajar memanusiakan manusia di setiap langkah. Yes. Nah, ketika interaksi itu berbicara tentang diksi, pilihan kata kita, kata-kata apa yang akan bisa dicerna oleh anak, bukan yang kita yakini benar, bukan yang kita yakini bagus kalimatnya, tetapi yang bisa dicerna oleh anak. Lah itu tidak ada batasnya belajarnya, tidak ada. Kalau membuat sulit tuh gampang, membuat kalimat biar kelihatan daki-daki, gampang ini. Tapi untuk menyederhanakan kalimat yang rumit tidak selalu mudah. Yes. Nah, bagaimana agar interaksi sehat dan membelajarkan terus terjadi di dalam kelas? Bapak Ibu sendiri yang tahu. Ketahuilah apa kelebihan saya saat berkomunikasi. Tulis 1, 2, 3, 4. Apa yang harus saya tingkatkan pada saat saya berkomunikasi? Kadang-kadang kan kita cuma gini, kita seperti Pak Edwin tadi, kita harus lebih sabar. Misalnya yang dikasih tahu kepada dari orang yang menginspirasi beliau, kamu harus lebih sabar. Lebih sabar itu seperti apa? Lebih sabar itu menggunakan kalimat yang bisa dimengerti oleh anak, itu salah satu wujud lebih sabar. Karena anak-anak kemudian akan menyimak karena ngerti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dicerna ya, dan dipikirkan, karena ini bukan instan. Dan saya tidak menasehati, tapi mengajak Bapak Ibu untuk menengok diri sendiri. Gak ada yang menilai saya siapa sih, habis ini saya pulang. Ya kita tidak tahu, saya nggak ada yang memeriksa. Tapi yang memeriksa adalah dirimu sendiri. Makanya tadi di kegiatan 3 tadi, belajarlah melihat apa yang positif dari diri kita. Ruang kelas bukan ruang hampa. Proses pembelajaran adalah proses sosial. Jadi yang penting saya guru kimia, pokoknya semua materi harus selesai. So what? Kalau udah selesai. So what? Kalau anaknya tidak tahu apa yang diomongin gurunya. Ya.
Proses pembelajaran adalah proses sosial dan individual yang membutuhkan konteks sosial, di mana pembelajaran berlangsung memberikan dampak terhadap pembelajaran setiap siswa. Nah, semua mata pelajaran hanya akan menjadi bermakna ketika guru hadir. Hadir menggugah hasrat anak-anak. Jadi yang penting itu bukan bukumu yang tebel terus mulai kelas serius bucai. Masih banyak anak-anak ketika kita sudah sampai pada minta mereka melakukan tugas atau apa, masih banyak anak tanya sama temannya di nopo. Artinya kita gagal itu. Artinya kita gagal membangun hasrat anak bahkan untuk menyimak perintah kita. Artinya kita gagal dalam menyusun kalimat yang tepat untuk dipahami oleh anak. Semakin banyak anak-anak, kadang-kadang anak-anak yang dua baris di belakang itu sampai maju ke depan tanya temannya yang duduk di depan. Iya apa enggak? Iya. Wes rahasiamu itu ada di genggaman. Anak jalan ke depan. Kita disuruh apa sih? Kita disuruh apa? Terus guru nih, tuh kan kamu nggak mendengar kan? Bukan berkata pada dirinya bahwa oh iya ya, berarti instruksi saya tadi itu tidak dimengerti. Berarti saya gagal mengertikan instruksi kepada anak. Anaknya sih disenani, makanya tadi kan saya bilang sih kudu salah muridnya. Yes. Nah, itulah yang akan membuat kita mampu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Karena kita tahu, oh cara saya menyampaikan instruksi kayak gini. Oh ini berarti ada beberapa yang harus saya bagi ini. Kelompok tugasnya seperti apa, ini seperti apa. Karena kita paham tentang diri kita. And that's why I'm asking you to write. Tadi saya minta untuk menulis itu. Kenapa? Dengan menulis itu kita sedang mencerna diri kita. Ini kesempatan yang sangat jarang diberikan di dalam pelatihan. Ya saya yakin walaupun di sini jumlahnya tidak 2000 tapi akan menyebar kepada lebih dari 2000. Amin. Ya. Jadi kehadiran kita menggugah hasrat, bukan kehadiran kita untuk anak-anak mendengarkan, tapi menggugah hasrat mereka untuk menjadikan semua yang dipelajari menjadi bagian dari perkembangan jiwa mereka. Makanya prinsip kurikulum merdeka adalah less is more. Less is more. Lebih sedikit itu lebih banyak. Karena apa? Di pengalaman-pengalaman sebelumnya, materi itu banyak sekali. Terus kalau saya lagi mengajar teknik pembelajaran, selalu dapat feedback begini. Iya sih Bu, memang teknik yang tadi Ibu ajarkan bagus ya, anak-anak bisa memahami. Tapi kita nggak nutut Bu waktunya loh. Kenapa kok nggak nutut waktunya? Ya kurikulumnya. Saya tanya, kurikulum atau textbooknya? Kurikulum nggak tahu diwaca moro-moro tadi kambing hitam di Salano. Padahal yang diikuti bukan kurikulum tapi textbook. Textbook yang dibikin oleh orang yang nggak tahu konteks kelas kita. Yes or yes? Yes. Terus yang pura-puranya ini nggak selesai nih. Padahal ini UTS sudah tengah ini berapa 2 minggu lagi, tapi materi belum selesai, masih banyak. Loh, materi itu mencapai tujuan apa enggak?
Jangan-jangan kita kejar-kejaran menyelesaikan materi padahal tujuannya udah tercapai dari kapan-kapan. Karena fokusnya materi. Itulah sebabnya kurikulum memberikan kemerdekaan kepada kita untuk membuat TP dan ATP sendiri kalau bisa. Jangan ngikutin punya orang dan jangan hanya menyelesaikan centang aja. Do it yourself. Disitulah kita menjadikan diri kita sebagai seorang guru untuk anak-anak. Ya. Nah, dengan demikian anak-anak akan yang dimakan itu jadi makan nasi, makan makanan itu kata orang-orang tua dulu jadi daging gitu loh. Bagaimana ilmu yang mereka makan itu menjadi bagian dari pertumbuhan jiwanya? Karena dalam hidup manusia butuh dua, makanan, asupan fisik untuk pertumbuhan fisik, asupan pendidikan untuk softwarenya. Nah, kalau softwarenya tetap jejelin materi aja, nggak tergarap softwarenya. Dan saat ini yang terjadi perhelatan di masyarakat, ya nggak apa-apa loh, memang itu wujud dari hasil pendidikan yang kita sudah sepakati bersama. Kita nggak bisa mengelak, oh itu bukan dari kita, kalau yang jelek-jelek itu bukan dari guru, nggak bisa. Yes? Bagaimana hadirnya wujud? Bagaimana wujud hadir itu? Hadir is not your physical. It's not your physical. Presence is more than just being there. Kalau yang sekarang presence itu dimaknai sebagai pokoknya ada gurunya di kelas, itu bukan hadir. Hadir itu adalah menghadirkan diri, jiwa dan raga. Melalui suara kita, melalui sentuhan tangan kita, melalui pelerokan kita. Loh iya toh? Ketika ada anak yang selalu rajin, itu kan kita manis gitu ya. Begitu yang kena sing rodok belehar gitu, werok wis. Lah, kita ingat menjadi guru itu mengambil keputusan berkali-kali di dalam kelas. Mulai keputusan yang besar menentukan materi apa yang akan saya selesaikan untuk mencapai tujuan ini, sampai keputusan melerok tadi. Apakah saya akan melerok terhadap anak yang kurang ini, atau saya akan tampil sama kepada semua anak? Itu yang saya katakan, we have to be specific. Gak bisa cuma bilang kita tuh sudah kreatif, sudah inovatif, on point. What is the wujudnya itu apa? Then we have to be detailed. Nah, milih jadi guru kok kita, ya milih itu, ya. Kita mengambil keputusan berulang-ulang di dalam kelas. Bukan hanya keputusan pada saat persiapan mengajar. Keputusan kita berjalan. Kita kadung kena anak sing rotok-rotok belehar gitu, dilewati. Ada apa enggak ya di sini? Oh, enggak ada, kalau di sini enggak ada. Kalau kepada yang rotok-rotok pinter tuh berhentinya lama gitu, kayak wes gandrung gitu. Bareng sing rotok-rotok kurang diliwati tok ae. Itu membutuhkan kecakapan kita berpikir untuk mengambil keputusan itu. Walah, tadi guru.
And that's why profesi kita adalah profesi melayani, bukan pekerjaan. Bukan pekerjaan, sama sekali bukan pekerjaan. Makanya gaji berapapun sebenarnya guru itu tetap kurang, karena tidak bisa dihargai oleh uang. Nggak bisa membantu menumbuhkan anak yang hidup untuk di zaman mereka. Cukup dibayar? Enggak cukup. Jadi kalau tadi Ibu mengatakan bayaran kita tuh sebagian tidak di sini. Yes? Saya sudah disuruh berhenti. Bapak dan Ibu, oleh sebab itu 3 cinta wajib dimiliki oleh guru. Ada 3 cinta. Ada 3 cinta. Cinta belajar, cinta kepada siswanya, cinta untuk membawa keduanya bergerak berdampingan. Ini yang harus terus kita dengungkan dalam diri kita. Cinta belajar. Kalau kita cinta pada diri kita, cintailah belajar. Dan sekarang Indonesia dihitung oleh negara-negara lain sebagai negara yang transformasinya jauh lebih tepat dan lebih ke depan dengan adanya PNN. Banyak sekali negara yang ingin belajar dari kita. Cuman kalau orang politik kan ngomongnya lain, terus gak usah dirungok no. Kenapa? Karena saat ini kita sedang diajak ke arah proses pendidik yang lebih tepat. Ya, kapal Merdeka Belajar tidak bisa balik. Dan saya nggak belain siapa-siapa, saya belain anak-anak. Saya bukan jubirnya Kemendikbud. Ya. Saya jubirnya anak Indonesia. Saya berbicara dengan Anda sesama pendidik yang mempunyai frekuensi yang sama. 3 cinta jangan dilupakan. Ingat bahwa modal kita tidak pernah cukup. Ya. Apa modal yang harus kita tumbuhkan untuk memenuhi kehadiran kita di dalam kelas? Wujud cinta adalah kehadiran jiwa dan raga di mata orang-orang yang kita cintai. Mari kita selalu berdialog dengan diri kita sendiri. Saya nggak minta Anda berdialog dengan orang, karena yang tahu kita itu ngajar tepat atau tidak sama diri kita. Ya, itu yang ngaca kucing ternyata yang dicaca bukan kucing. Ya, kita kan kadang-kadang gitu, pura-puranya kita kucing gitu ya. Maka dari itu saya ajak untuk refleksi ini. Ini tolong diingat, boleh difoto sebagai individu. Apakah benar pilihan saya menjadi guru sudah tepat? Ya. Dan ketika sudah jika tepat, kenapa aku kok ngakak? Isinya tidak lucu. Oh iya. Jika tepat, sudahkah saya berupaya maksimal mencintai profesi saya dan mencintai murid saya? Ini pertanyaan yang harus kita dengungkan terus-menerus. Tidak ada pernah batasnya, tidak ada guru terbaik. Yang ada adalah guru yang berefleksi untuk lebih baik. Kemudian, apakah saya selalu ingat bahwa profesi yang saya pilih tidak semata untuk hidup saya, tidak semata untuk memikirkan
sertifikasi udah cair atau tidak. Yes. Emang kalau udah cair, so what? Apa yang sudah saya berikan kepada orang lain? Apakah saya selalu ingat bahwa profesi yang saya pilih tidak semata untuk hidup saya, tetapi sama pentingnya untuk hidupnya orang lain? Dan apakah setiap perilaku saya pantas menjadi contoh murid saya? Baik perilaku yang kita pertontonkan kepada siswa maupun hidden behavior. Hidden behavior itu yang paling susah. Untuk terus luar dalam tanpa topeng butuh upaya Bapak Ibu. Dan upaya itu sampai hari ini pun bagi saya belum selesai. Belum selesai. Memantapkan diri menjadi guru adalah fondasi pertama. Karena profesi kita yang kita pilih merupakan induk hampir semua profesi. Tidak bisa kita tidak mengakui kerusakan politisi itu bukan wujud hasil dari pendidikan. Hasilnya pendidikan. Apakah kita di dalamnya? Yes. Apakah saya di dalamnya? Yes. Artinya upaya yang saya lakukan belum tercapai. Wujud dari pendidikan adalah kehidupan di masyarakat. Profesi guru menuntut kita untuk menjadi pembelajar, bukan pengajar. Dengan terus belajar sebagai wujud dari cinta kita akan mampu mengajar dan mendidik secara efektif. Dan sekarang belajarnya jangan perkara centrang. Belajarnya jangan perkara dapat sertifikat. Ya, tahu nggak? Buat apa sertifikat itu? Oke, untuk administrasi yes. Tetapi ketika kita menuntaskan diri kita sebagai pendidik, sertifikat hanya hiasan aja. Seorang guru perlu secara konsisten mengasah ketajamannya dalam mengamati, membuat perencanaan, mencermati muridnya, menyimak, menanya, mengevaluasi, mengomunikasikan konsep dan informasi yang diajarkan. Dan ini nggak akan pernah tuntas, Bapak dan Ibu. Tidak pernah tuntas. Nah, ini nanti akan saya berikan saja yang terakhir ini. Saya pesan kuatkan spiritualitas. Spiritualitas bukan agama. Bahwasanya spiritualitas bisa dicapai melalui kegiatan beragama, yes. Tetapi spiritualitas adalah kualitas universal manusia di dalam menghayati diri sendiri, menghayati orang lain, menghayati kehidupan kita. Itulah spiritualitas. Spiritualitas is the power of the teacher. Terima kasih. Wita, luar biasa. mohon maaf, luar biasa, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Masuk Mbak Jenap.